Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam Vidya Dharma Anuraga. Baik, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amel. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas sedikit materi tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai Amel. Nama saya Ali Musa Daud. Saya Faisal Karnafis. Saya Nilda Rizky. Saya Nazira Nusabrina. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah. Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya. Juga untuk pembayaran hutang, beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional adalah didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Kesimpulannya, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sebelum adanya uang, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bergantung pada alam. Pada masa ini, manusia masih belum menjadi makhluk sosial, sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, manusia akhirnya menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Alhasil, mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk saling bertukar, baik barang dengan barang maupun barang dengan jasa, yang biasa kita sebut sebagai barter. Karena sistem barter menuai banyak kendala, akhirnya manusia menerapkan barang dasar yang hampir semua orang miliki sebagai standar pembayaran, seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian, yang disebut sebagai uang komoditas. Sekitar tahun 6000 hingga 9000 sebelum Masehi, uang komoditas tidak lagi dalam bentuk benda kecil, melainkan berubah menjadi hewan ternak. Saat budaya pertanian muncul, uang komoditas mulai bergeser dan berganti menjadi produk pertanian sebagai alat transaksi, seperti gandum, sayuran, dan tumbuhan lainnya. Pada tahun 1200 sebelum Masehi, manusia menggunakan uang primitif sebagai alat pembayaran. Uang primitif berasal dari cangkang kerang atau hewan moluska lainnya. Seiring berjalannya waktu, terciptalah uang kertas dan logam. Uang logam pertama kali diciptakan pada tahun 546 sampai 560 sebelum Masehi oleh Croesus di Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa Yunani dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Bangsa Yunani mencetak berbagai jenis uang logam yang nilainya mereka tentukan berdasarkan bahan pembuatannya. Namun, akibat keterbatasan emas dan perak, pada abad ke-1 Masehi muncullah ide dari seseorang yang berasal dari Tiongkok untuk membuat uang kertas. Pembuatan uang kertas sebenarnya sudah dimulai dilakukan sebelum masa dinasti Tang, tetapi gagal karena sulit menemukan bahan kertas yang tahan lama. Barulah saat dinasti Tang berkuasa, seseorang bernama Tas Ailun berhasil menciptakan uang kertas dari kulit kayu murbei. Uang pertama yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yakni Uang Republik Indonesia atau ORI.
Ori pertama kali diedarkan pada tanggal 30 Oktober 1946. Meskipun demikian, bila dilihat pada lembaran Ori pertama, tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Fungsi uang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Fungsi asli uang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Jadi, kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Yang kedua yaitu sebagai satuan hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Ternyata, sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat penyimpan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan mendatang. Contohnya seperti ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa yang akan datang. Fungsi turunan uang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, ia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Yang kedua yaitu sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia juga memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Yang keempat, sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabungkan untuk keperluan pada masa yang akan datang. Uang yang telah disepakati oleh masyarakat harus memenuhi 7 syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada jaminan, artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, diterima secara umum atau acceptability, yakni kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayaran utang. Yang ketiga, nilainya stabil atau stability of value, artinya tidak naik turun atau fluktuatif, supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Yang keempat, mudah disimpan atau storable, berarti bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar. Yang kelima, mudah dibawa atau portability, berarti harus mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Yang keenam, tidak mudah rusak atau durability, agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mudah dibagi atau divisibility. Maksudnya, apabila nominal uang hanya terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi. Bayangkan, kalau kamu ingin membeli baju seharga 80.000
Namun, pecahan nominal yang ada hanya 100.000. Lalu, bagaimana dengan kembaliannya? Sulit kan kalau tidak ada nominal lainnya? Jenis-jenis uang. 1. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Uang kertas dibuat dengan bahan dasar kertas dengan gambar dan cap tertentu. Menurut UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, uang kertas ialah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas ataupun bahan lainnya yang menyerupai kertas. Uang logam. Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak. Kedua jenis logam tersebut dipilih karena memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Tidak hanya itu, harga emas dan perak yang relatif tinggi, maka kedua bahan tersebut lebih dapat diterima orang. 2. Jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Uang kartal. Uang kartal biasanya diterbitkan oleh bank sentral. Misalnya di Indonesia, uang kartal diproduksi oleh Bank Indonesia yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Uang kartal terdiri dari uang logam dan uang kertas. Berikut karakteristik dari uang kartal, di antaranya bisa digunakan seluruh masyarakat Indonesia. Nilai nominal mata uang telah tertera dan terbatas. Nilai mata uang dijamin oleh pemerintah. Terdapat kepastian pembayaran sesuai dengan nominal yang ada. Uang giral. Uang giral merupakan uang kertas dan uang logam yang diterbitkan oleh bank umum. Bentuk uang yang dikeluarkan pun berupa cek ataupun biljet giro. Ciri-ciri uang giral diantaranya hanya bisa digunakan pada kalangan tertentu. Nominal harus ditulis sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nominal dari uang giral tidak terbatas, nilainya hanya dijamin oleh bank umum yang mengeluarkannya. Belum ada kepastian pembayarannya. 3. Jenis uang berdasarkan nilainya. Bernilai penuh atau full bodied money. Uang bernilai penuh merupakan nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama. Biasanya berlaku pada logam mulia yang terbuat dari emas atau perak. Bernilai tidak penuh atau representative full bodied money. Bernilai tidak penuh artinya bahwa nilai intrinsik lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya. Uang yang bernilai tidak penuh biasanya terdapat pada uang kertas. 4. Jenis uang berdasarkan kawasan penggunaannya. 1. Uang lokal. Uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu saja. Misalnya mata uang rupiah yang hanya berlaku di Indonesia. Uang regional. Uang regional merupakan uang yang penggunaannya lebih luas dibandingkan dengan uang lokal. Misalnya mata uang euro yang dapat digunakan di beberapa negara seperti Eropa, Jerman, Spanyol, Australia, dan sebagainya. Uang internasional. Uang internasional berlaku di seluruh dunia. Ia dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dimanapun negaranya. Uang internasional yang digunakan dan menjadi standar pembayaran adalah dolar Amerika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah alat yang digunakan dalam proses pembayaran tanpa menggunakan uang fisik, seperti koin dan kertas, melainkan uang non-tunai seperti cek, giro, kartu kredit, dan uang elektronik. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, alat pembayaran non-tunai atau kerap disebut cashless dapat menjadi solusi untuk sistem pembayaran dengan transaksi nilai kecil yang mengacu pada transaksi dalam bentuk pembayaran digital. Materi selanjutnya yaitu jenis alat pembayaran non-tunai. Ada beberapa jenis alat pembayaran non-tunai, di antaranya pertama, alat bayar non-tunai berbasis kertas seperti cek. Cek berfungsi sebagai sebuah surat perintah untuk mencairkan sejumlah dana atas nama seseorang yang telah tertera pada cek tersebut.
baik nasabah maupun orang lain. Selanjutnya, giro. Giro berfungsi sebagai surat perintah pada pihak bank untuk memindahkan anggaran dari rekening seorang nasabah ke nasabah lain yang tertera di giro. Selanjutnya, nota debit. Nota debit berfungsi sebagai penagih hutang dengan cara clearing berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Nota debit umumnya dimanfaatkan pada transaksi antar perusahaan. Selanjutnya, ada nota kredit. Nota kredit berfungsi untuk mengirim maupun memindahkan saldo non-tunai pada nasabah melalui sistem clearing. Dilakukan jika ingin bertransaksi dengan nominal anggaran besar. Kedua, alat pembayaran non-tunai berbasis kartu, seperti kartu ATM atau kartu debit. Kartu ATM atau kartu debit adalah jenis alat pembayaran non-tunai dalam bentuk saldo yang diterbitkan oleh pihak bank. Biasanya, beberapa kartu debit mempunyai batasan tertentu dalam setiap transaksi. Kemudian ada kartu kredit. Kartu kredit digunakan untuk membayar berbagai keperluan. Total transaksi yang dilakukan dengan kartu ini nantinya akan diakumulasikan dalam jangka waktu tertentu, misalnya sebulan. Bentuknya adalah utang yang harus dibayar. 3. Alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik. Electronic money yang sering digunakan dapat berbentuk kartu ataupun server, misalnya kartu Flash, Breezy, GoPay, OVO, dan Dana. Selanjutnya, ada internet banking, yaitu pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk mengakses rekening melalui smartphone, sehingga lebih mudah untuk mengecek saldo, mentransfer dana, melakukan transaksi pembayaran, dan lain sebagainya. Nah, selesai sudah saya bersama teman-teman saya menjelaskan materi ini. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.